Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam.
tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 'Perintah yang kedua ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perintah yang paling utama adalah, dengarlah, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengarkan istilah perintah, seringkali yang kita pikirkan adalah tentang kewajiban untuk melakukan. Dan kalau kita tidak melakukan, maka akan ada hukuman yang menanti. Itu yang seringkali ada di kepala kita. Kalau kita mendengarkan istilah perintah, ada kewajiban, dan kalau kita tidak melakukan ada hukumannya. Dan bisa jadi kita mungkin menganggap itu sebagai suatu paksaan. Dan kemudian kita melakukannya pun juga dengan terpaksa. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi contoh, misalnya kalau di jalan raya ada hukum harus memakai helm, nah seperti itu. Mungkin kita memakai helmnya itu karena terpaksa, takut ditilang sama polisi. Saudara-saudari yang terkasih, tapi beda dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau merenungkan dengan sungguh, ternyata perintah Tuhan bukan hanya sekedar kewajiban belaka. Dengan kata lain, kewajiban saja tidak cukup kalau kita melakukan perintah Allah. Apalagi Allah pun juga tidak pernah memaksa kita sebenarnya. Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan perintahnya. Malahan Tuhan memberikan kebebasan kepada kita sebebas-bebasnya. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Kalau misalnya jujur, misalnya Tuhan mengatakan dalam perintahnya, jangan berbohong. Tapi kita sebagai manusia ternyata bisa bebas, mau memilih jujur atau memilih bohong, pilihan ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksakan kepada kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Dan andai kata kita melakukan perintah-perintah Tuhan hanya sekedar kewajiban, karena wajib dan merasa dipaksa oleh Tuhan, apalagi takut masuk neraka, maka kalau itu terjadi, kalau kita hanya melakukan perintah Tuhan sekedar kewajiban, kita sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dengan terpaksa, misalnya kalau ke gereja juga karena terpaksa, melakukan doa rosario juga karena terpaksa,
maka sebenarnya kita tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, tidak ada rahmat yang akan kita terima kalau kita melakukan semua itu hanya karena kewajiban dan karena ketakutan. Apalagi karena kita melakukannya dengan terpaksa, tidak ada rahmat apapun yang akan kita terima. Cepat atau lambat, kita akan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita merasa bahwa orang lain dan Tuhan tidak melihat. Oh, Tuhan tidak tahu kok. Oh, orang lain nggak tahu kok. Maka apapun yang selama ini kita lakukan karena terpaksa, pasti tidak ada rahmat yang akan kita alami. Apalagi kalau kita bisa hidup baik karena banyak CCTV di mana-mana, lalu kemudian kita hanya bisa hidup baik dan tidak ada kesempatan untuk berbuat yang aneh-aneh, maka begitu ada kesempatan kita pasti akan melakukan pelanggaran dan kejahatan. Kalau kita jujurnya karena takut, wah banyak orang di sebelah saya, lalu kita jujur, oh atasan saya tiap hari memeriksa laporan keuangannya, lalu kemudian kita berlaku jujur, maka suatu waktu kalau atasan tidak melihat, pasti kita akan melakukan penipuan, pasti kita tidak akan jujur lagi. Dan juga yang terutama adalah iman kita pun juga tidak akan bertumbuh kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan tadi hanya karena kewajiban. Iman pasti juga tidak akan bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semangat yang harus kita miliki sebagai dasar ketika kita melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan adalah semangat kasih. Ketika kita melakukan semua hal baik karena kasih, maka itu berarti kita melakukannya bukan karena terpaksa, tapi melakukannya dengan sepenuh hati. Sehingga ketika ada orang lain atau tidak, kita tetap dengan sukacita dan sukarela melakukan apa yang baik yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita memang rajin berdoa bukan karena ketakutan, memang karena saya mencintai Allah, maka kapanpun kita pasti akan menyediakan waktu yang terbaik untuk berdoa, untuk mengikuti Ekaristi juga karena dengan tidak ada ketakutan, tidak ada beban sama sekali. Dan di sini ada suatu kebebasan dari diri kita untuk memilih. Dan pasti kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita pasti akan selalu memilih yang baik. Ada orang, tidak ada orang, ada yang melihat ataupun tidak, pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika kita melakukan semua perintah Tuhan dengan semangat kasih, maka kita bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan pasti akan ada buah-buah yang baik yang akan kita alami dalam hidup ini. Kita akan menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin lebih suci. Dan terutama kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apapun yang kita lakukan, lakukanlah karena saya mencintai Tuhan. Itu yang nomor satu. Cinta kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka dengan sesama pun kita juga akan bisa mencintai. Dengan demikian, maka apa yang Tuhan harapkan, buah-buah baik yang telah benih-benih baik yang Tuhan tanamkan, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pasti akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita.